Jauh di dalam hutan hujan Amazon, tersembunyi di balik jalinan daun zamrud dan simfoni makhluk eksotis, tersimpan kisah-kisah yang telah memikat para penjelajah dan memicu imajinasi selama berabad-abad. Ini adalah kisah-kisah suku-suku yang tak tersentuh peradaban modern, cara hidup mereka diselimuti misteri. Sebagian orang menganggapnya hanya legenda, tetapi yang lain percaya bahwa kisah-kisah ini mengandung sebutir kebenaran. Di antara kisah-kisah yang paling menarik adalah kisah suku-suku kanibal. Praktik-praktik mereka diselimuti ketakutan dan daya tarik. Meskipun bukti tetap langka dan sering diperdebatkan, kemungkinan keberadaan mereka terus menarik para antropolog dan petualang. Mungkinkah ada komunitas yang tersembunyi di kedalaman labirin Amazon? Adat istiadat mereka membeku dalam waktu. Amazon, dengan luasnya dan dedaunannya yang tak tertembus, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ini adalah tempat di mana realitas menyatu dengan mitos, dan di mana gema ritual kuno mungkin masih bergema melalui semak belukar. Cekungan Amazon, hamparan hutan hujan yang luas yang menutupi sebagian besar Brasil barat laut dan meluas ke negara-negara tetangga, adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Ini adalah dunia tersendiri, dengan ekosistem, pola cuaca, dan penghuninya yang unik. Di dalam labirin zamrud ini, kemungkinan suku-suku yang belum ditemukan tetap menjadi prospek yang menggoda. Lembah Javari, di ujung barat Amazon Brasil, menonjol sebagai wilayah yang sangat menarik. Daerah ini, lebih besar dari Austria, adalah rumah bagi konsentrasi suku-suku yang tidak terhubung dengan dunia luar tertinggi di dunia. Kelompok-kelompok terisolasi ini, yang diperkirakan berjumlah puluhan, telah memilih untuk tetap terpisah dari dunia luar. Keterpencilan dan sulitnya akses menjadikannya tempat persembunyian ideal bagi suku-suku yang ingin mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Medan itu sendiri bertindak sebagai penghalang alami, menjaga keseimbangan hidup yang rapuh di dalamnya. Kehidupan suku-suku terasing ini berkisar pada pemahaman yang dalam dan rumit tentang hutan hujan. Mereka adalah penguasa lingkungan mereka. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk menavigasi kompleksitas ekosistem dan memanfaatkan sumber dayanya secara berkelanjutan. Berburu, menangkap ikan dan mengumpulkan makanan menyediakan makanan, sementara pengetahuan mereka tentang tanaman obat memastikan kesejahteraan mereka. Suku-suku ini hidup selaras dengan alam, kehidupan mereka terjalin erat ke dalam jalinan hutan hujan. Rumah mereka, seringkali berupa bangunan sederhana yang dibangun dari bahan-bahan alami, menyatu dengan tumbuhan di sekitarnya. Pakaian mereka, jika dikenyam sama sekali, sangat minim, mencerminkan adaptasi mereka terhadap iklim tropis. Pengetahuan mereka yang mendalam tentang hutan hujan bukan sekadar masalah bertahan hidup. Ini adalah bukti hubungan spiritual mereka yang dalam dengan lingkungan mereka. Mereka memandang hutan sebagai entitas yang hidup, yang pantas dihormati dan dihormati. Praktik budaya dan sistem kepercayaan dari suku-suku terasing ini, sebagian besar masih belum diketahui, diselimuti misteri isolasi mereka. Sekilas pandang ke dunia mereka, yang seringkali diperoleh dari pertemuan singkat atau pengamatan udara, mengisyaratkan permadani tradisi yang kaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ritual kemungkinan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, mengatur segala sesuatu mulai dari praktik berburu hingga interaksi sosial. Tradisi lisan yang diwariskan dari para tetua kepada generasi muda, berfungsi sebagai gudang pengetahuan, melestarikan sejarah, kepercayaan, dan strategi bertahan hidup mereka. Keberadaan praktik kanibalisme di dalam suku-suku ini, meskipun sering dispekulasikan, tetap belum dikonfirmasi dan sangat kontroversial. Para antropolog memperingatkan agar tidak membuat laporan yang sensasional, menekankan kurangnya bukti konkret dan pentingnya memahami praktik budaya dalam konteksnya sendiri. Pertemuan antara suku-suku terasing ini dan dunia luar sangat jarang terjadi, dan seringkali dipenuhi ketegangan. Masuknya peradaban modern, yang didorong oleh penebangan, penambangan, dan perluasan pertanian, menimbulkan ancaman yang signifikan bagi cara hidup mereka. Penyakit, kekerasan, dan gangguan budaya secara tragis telah menghancurkan banyak penduduk asli sepanjang sejarah.
Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa pertemuan terdokumentasi dengan suku-suku yang tidak terhubung dengan dunia luar, yang seringkali diprakarsai oleh suku-suku itu sendiri, karena tekanan eksternal yang merambah wilayah mereka. Pertemuan-pertemuan ini, meskipun singkat dan seringkali menegangkan, menawarkan gambaran sekilas tentang dunia yang berada di ambang kepunahan. Masa depan suku-suku terasing ini tergantung pada keseimbangan keberadaan mereka terancam oleh kemajuan modernitas yang tak henti-hentinya. Melindungi wilayah mereka, menghormati hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan melestarikan warisan budaya mereka adalah hal yang paling penting dalam memastikan kelangsungan hidup mereka.